hal-hal yang di luar ngudud gitu, nggak bisa menerima. Nah di teater itu saya ketemu banyak orang, banyak karakter, yang karakter itu membuat kita belajar, dikembalikan ke diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya begini, kita itu tidak usah terlalu menjudge orang, karena teater itu adalah kehidupan. Di teater itu segala macam kehidupan ada. Mau jadi apa kita terserah sutradara. Tetapi yang penting juga kita tidak usah harus mau menjadi robot sutradara, karena setiap aktor itu punya peluang tubuhnya, punya tubuhnya untuk ditawarkan, ya peluang itu. Jadi kalau misalnya ada satu tokoh mau diapakan oleh kita, sutradara itu cukup memberikan garis besarnya saja. Jadi ya, pada akhirnya tetap kita menafsir itu, tetap kita menafsir tubuh kita sendiri, tetap menafsir karakter. Menafsir karakter kita sendiri. Itu. Jadi kalau kata Rumi tadi, tubuh itu ada, tiada, ada, tiada, ada, tiada. Sama di teater juga seperti itu. Gitu. Suara juga tubuh ada, tiada. Aku siapa, kamu siapa, seperti itu. Jadi kadang-kadang real, kadang-kadang absurd juga. Toh kita setelah diberikan sebuah naskah, kita akan kerja keras untuk menafsir naskah tersebut dengan tubuh kita, dengan kadar emosi kita. Lalu setelah itu kita akan larut, bari nyeuseuk oge ngapalkeun naskah we gitu. Bari nyiksikan bawang ge ngapalkeun naskah we sambil bekerja, karena emak-emak kan, apalagi saya sendiri. Saya kan jomblo sejak anak-anak SD, karena suami saya meninggal anak-anak masih SD kan. Betapa beratnya hidup saya. Saya tahu itu. Tetapi saya mah cuek we. Tetap menghafal naskah. Menghafal naskah, dan saya tidak pernah memperlihatkan penderitaan saya kepada orang lain, tidak pernah memberikan kesedihan saya kepada orang lain. Jangan terlalu percaya kepada teman, karena teman punya teman-temannya. Itu masalahnya itu. Itu masalahnya. Jadi ember bocor kemana-mana gitu ya. Jadi diredam gitu. Ada takaran. Dalam hidup itu ada takaran. Jadi begitulah diantaranya belajar teater itu belajar menakar. Memiliki tubuh sekaligus mengelola tubuh. Mengelola tubuh gitu. Makanya itu orang teater itu kan harus olahraga. Harus yoga misalnya, harus jalan, harus lari dan sebagainya untuk menjaga keseimbangannya. Serius teater, ustadz nggak kayak gitu tuh perasaan? Iya, ustadz santai. Nggak ada. Olahraganya nguruhkan ya. Iya. Padahal kan tetap juga dia harus olahraga, harus meditasi ke dalam dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Oke, pendapat Teteh tentang Wanggi si kumis ini. Wanggi itu seorang yang tulus. Tulus. Jadi dia tidak punya pretensi ingin dipuji secara lebay, tidak juga. Karena pada dasarnya berkesenian itu seperti itu. Harus Kang tulus. Ferry juga harus tulus. Kang Deddy Koral, Kang Trisno Yuwono, Gus Dur Mahesa juga sebenarnya orang-orang yang tulus. Orang kesenian itu hemat saya sih orang-orang yang tulus. Karena tulus itu jadi energinya besar terus menerus ada. Oke, kita applause. Kang Rosid, betapa tulusnya Kang Rosid. Dan betapa rendah hati. Padahal sudah kerennya, wah luar biasa, tapi tetap rendah hati. Tapi ada lagi Pak, nanti saya yang wawancara Bapak soalnya. Jangan. Saya nanti nggak bisa jawab. Oke, jadi ketulusan itu yang mungkin jadi sumber energi. Iya. Karena ketulusan itu artinya tidak membutuhkan apa-apa. Dia memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau tidak tulus itu dia mengharapkan energi dari luarnya. Sementara yang dari luar belum tentu bisa memasok. Karena itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak kalau enggak tulus. Tapi kalau tulus dia bangkitkan lagi. Kita dapat kunci itu, dan mudah-mudahan itu sebenarnya salah satu ciri dari spiritualitas. Spiritualitas adalah bisa terus-menerus menumbuhkan semangat dari dalam diri apapun yang terjadi di luar. Terima kasih Terindin, aplaus untuk Terindin. Gitu ya, ketulusan itu yang kita dapatkan. Kang Ferry apa nih selanjutnya?
Kita lihat satu dulu deh, satu dulu. Oke. Ini tentang tulus juga Teh Rin. Tapi dia menyebutnya cinta karena dalam cinta itu ada ketulusan ya. Nggak mungkin cinta kalau nggak punya rasa tulus. Tanpa cinta, semua ibadah hanya beban, semua tarian hanya tugas, semua musik hanya bising. Cinta ternyata yang menyebabkan tarian itu tidak tugas, musik itu nggak cuma bising. Karena cinta maka orang ketika ngedengerin musik jadi nyampe, tarian jadi nyampe, peran jadi nyampe, lukisan. Saya kira Kang Rosid nempel-nempelin semua ini nggak iseng pasti, tapi karena cinta. Karena itu nyampe ke orang lain, ini indah. Sementara orang biasa menempelkannya dengan nafsu, karena itu nggak nyampe, mau dimuter-muterin segala macam nggak nyampe pesannya. Jadi tanpa cinta semua ibadah hanya beban, semua tarian hanya tugas, semua musik hanya bising. Saya ingat percakapan di novelnya telegramnya Putu Wijaya. Ada yang suami istri, pasangan yang sudah lama saling suka, kemudian mereka kehilangan cinta. Suaminya bilang, ayo kita menikah. Lalu kata istrinya, aku nggak mau setelah menikah. Senyumku itu karena tugas, bukan karena cinta. Itu di novel Telegram Putu Wijaya. Tapi cinta membuat, jadi mungkin itu ya, pernikahan membuat, jangan sampai membuat senyum kita menjadi tugas. Tugas istri harus senyum, enggak, harus berdasarkan cinta Bu. Suami juga tersenyum berdasarkan cinta, kalau enggak jadi hambar. Jadi kita tidak bisa menemukan sesuatu. Oke, siapa kira-kira selanjutnya yang kita tampilkan, Kang Ferry? Ini tadi kita bicara tentang sungai, bicara tentang apa, kayaknya Sakti punya lagu deh. Oh iya, tentang komunitas jalan-jalan itu suatu ketika kita bisa ngomongin Rumi dan alam semesta karena Persib itu pasti. Itu Persib itu pasti. Kehusuan yang lain. Karena memang di Islam ini ada yang lucu ya, tidak bisa memelihara alam. Saya dari UIN turut menyesal itu. Karena memang harus diakui bahwa ada yang lupa untuk dibicarakan. Kok 2 kali? Sebegitu cepatnya. Replay. Itu siaran tunda ya. Ulangan. Enggak, jangan-jangan setiap kali pengulangan dianggapnya 1 gol karena itu teriakannya semakin kuat. Nanti kita akan bicarakan tentang alam itu, mungkin kita nanti sama tadi komunitas jalan-jalan, kita nanti ngobrol-ngobrol tentang itu.